Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teori 2 desain basis data. Pokok bahasan adalah pendahuluan aturan sistem informasi dalam organisasi, proses desain basis data. Tujuan bahasan: setelah mempelajari materi dalam bab ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami aturan informasi dalam organisasi, memahami proses desain basis data. Aturan sistem informasi dalam organisasi. Organizational context untuk penggunaan sistem basis data. Siklus sistem informasi, siklus sistem aplikasi basis data. Organizational context untuk penggunaan sistem basis data. Untuk mengakomodasi sistem, beberapa organisasi membuat posisi administrator basis data untuk mengkontrol aktivitas basis data. Sejak awal 1970 sampai pertengahan 1980, perubahan pembuatan data repositori tersentral yang besar dengan DBMS tunggal tersentral selama 10-15 tahun. Pengembangan basis data meliputi personal komputer untuk produk software seperti basis data, Excel, FoxPro, MSQL, Access atau SQL. DBMS terdistribusi dan klien server sebagai pembuka pilihan mendistribusikan basis data ke banyak sistem komputer untuk kontrol yang lebih baik dan proses lokal yang lebih cepat. Organisasi menggunakan sistem data dictionary atau information repository, yaitu DBMS minimal yang mengatur metadata, yaitu data yang menggambarkan struktur basis data, constraint, aplikasi, autorisasi, dan sebagainya. Adapun dari sistem dictionary menyimpan dan mengatur informasi sebagai berikut: skema sistem basis data, informasi detail dari desain fisik basis data, deskripsi pemakai basis data, deskripsi tingkat tinggi dan transaksi basis data, relasi antara transaksi basis data dan data item yang dirujuk. Hal ini sangat berguna untuk menentukan transaksi. Yang terakhir adalah penggunaan statistik seperti frekuensi query dan transaksi dan jumlah akses ke basis data. Siklus sistem informasi. Siklus sistem informasi disebut siklus makro, di mana siklus sistem basis data dirujuk ke siklus makro. Siklus makro memiliki beberapa tahap, yaitu feasibility analysis, tahap yang berhubungan dengan analisa area aplikasi potensial yang mengidentifikasikan sisi ekonomi dan informasi, dan menentukan kompleksitas data dan proses. Requirement collection and analysis, kebutuhan detail yang dikumpulkan dengan interaksi dengan pemakai potensial dan kelompok pemakai untuk mengidentifikasi permasalahan. Yang ketiga, desain. Tahap ini punya dua aspek, yaitu desain sistem basis data dan mendesain sistem aplikasi yang menggunakan dan memproses basis data sistem informasi. 4. Implementasi. Sistem informasi yang diimplementasi harus diuji coba. Yang kelima, validation dan acceptance testing, tingkat akses dari sistem dalam memenuhi kebutuhan pemakai dan kriteria performansi divalidasi. Deployment, operation, and maintenance. Pada tahap ini dilakukan konversi pemakai dari sistem lama ke sistem baru melalui training. Tahap operasional mulai jika semua fungsi sistem dioperasikan dan divalidasi. Istilahnya adalah diupdate untuk kebutuhan baru dari aplikasi yang semakin lama semakin bertambah. Siklus sistem aplikasi basis data. Aktivitas yang berhubungan dengan siklus sistem aplikasi basis data meliputi tahap berikut. 1. System definition.
Skop dari sistem basis data, pemakai dan aplikasi didefinisikan. Yang kedua, database design. Pada tahap ini, desain logika fisik dari sistem basis data dari DBMS sudah siap. Ya, database implementation. Tahap ini meliputi proses yang menentukan definisi basis data konseptual, eksternal dan internal, membuat file basis data kosong, dan implementasi aplikasi perangkat lunak. Loading or data conversion. Basis data dipopulasikan dengan menyimpan data langsung atau mengubah file yang sudah ada ke format sistem basis data. Application conversion. Aplikasi perangkat lunak dari sistem pendahulu dikonversikan ke sistem baru. Testing and validation. Sistem baru diuji coba dan divalidasi. Operation. Sistem basis data dan aplikasi dioperasikan. Biasanya sistem lama dan baru dioperasikan secara berparalel dalam beberapa waktu. Mungkin istilahnya seperti penyesuaian sistem lama dan sistem baru. Yang ke-8 adalah monitoring dan maintenance. Selama tahap operasional, sistem secara tetap dimonitor dan dipelihara. Dan ini juga termasuk dalam rangka pengembangan isi maupun aplikasi dari perangkat lunak tersebut. Proses desain basis data. Tujuan dari desain basis data adalah memenuhi kebutuhan isi informasi dari pemakai dan aplikasi, menyediakan struktur informasi yang alami dan mudah dipahami, mendukung kebutuhan pemrosesan dan performansi objektif seperti response time, processing time, and storage space. Terdapat 6 tahap utama pada proses desain basis data, yaitu yang pertama, koleksi dan analisa kebutuhan. Yang kedua, desain basis data konseptual. Yang ketiga, pemilihan DBMS. Yang keempat, pemetaan model data atau disebut juga desain basis data logika. Yang kelima, desain basis data fisik. Yang keenam, implementasi dan tuning sistem basis data. Proses desain terdiri dari 2 aktivitas paralel, yaitu aktivitas pertama yang meliputi desain data konten dan struktur basis data. Yang kedua, berhubungan dengan aplikasi basis data. Pada beberapa kasus, mungkin memodifikasi desain dari awal tahap selama tahap kemudian. Feedback loop antar tahap juga dalam tahap sering terjadi. Summary tahap 2, 4, dan 5 adalah berikut. Desain basis data konseptual atau tahap 2. Tujuan dari tahap ini adalah memproduksi skema konseptual untuk basis data yang independen dari DBMS tertentu. Biasanya menggunakan model data tingkat tinggi seperti model ER atau EER. Pemetaan model data atau tahap 4 selama tahap ini yang juga disebut desain basis data logika. Dilakukan pemetaan skema konseptual dari model data tingkat tinggi ke model data DBMS. Desain basis data fisik tahap 5. Selama tahap ini didesain spesifikasi basis data yang disimpan dalam hal struktur penyimpanan fisik, penempatan rekor, dan indeks. Hal ini berhubungan dengan terminologi arsitektur DBMS 3 level. Implementasi sistem basis data dan tuning tahap 6. Selama tahap ini basis data dan program aplikasi diimplementasikan, diuji, dicobakan, dan diatur layanannya. Dan ini adalah skemanya dari tahap-tahap 1 sampai tahap 5. Tahap 1, koleksi dan analisa kebutuhan. Sebelum melakukan desain basis data, harus mengetahui dan menganalisa keinginan pemakai terhadap suatu basis data secara detail. Aktivitasnya adalah sebagai berikut. Area aplikasi mayor dan kelompok mayor yang akan menggunakan basis data. 2. Dokumen yang sudah ada berhubungan dengan aplikasi yang dipelajari dan dianalisa. Ketiga, lingkungan operasi saat ini dan rencana penggunaan informasi yang dipelajari.
keempat, penulisan respon untuk menentukan pertanyaan terkadang dikelompokkan dari pemakai basis data potensial atau kelompok pemakai. Tahap 2, desain basis data konseptual. Tahap kedua dari perancangan basis data melibatkan dua aktivitas paralel, yaitu desain skema konseptual yang menentukan kebutuhan data yang dihasilkan pada tahap 1 dan menghasilkan skema basis data konseptual. Desain skema konseptual. Pada tahap desain basis data, perlu menggunakan model data konseptual level tinggi dengan karakteristik 1. Expressiveness. Model data cukup ekspresif dan membedakan tipe data. Yang kedua, simplicity and understandability. Model yang sederhana dan mudah dimengerti. Minimality. Model yang mempunyai jumlah konsep dasar yang kecil dan berbeda. Yang keempat, diagrammatic representation. Model dalam membentuk notasi diagram untuk menampilkan skema konseptual yang mudah diinterpretasikan. Kelima, formality. Skema konseptual ditampilkan dalam model data harus mempresentasikan spesifikasi formal data, sehingga konsep model harus ditentukan secara akurat dan tidak berganda. Pendekatan ke desain skema konseptual. Untuk desain skema konseptual, harus diidentifikasi komponen dasar dari skema, tipe entity, tipe relationship, dan atribut. Harus juga menentukan key attribute, cardinality, and participation constraint, weak entity, and hierarchy specification. Terdapat dua pendekatan untuk merancang skema konseptual yang diturunkan dari kebutuhan yang dikoleksi, yaitu pendekatan pertama adalah pendekatan desain skema terpusat one shot, di mana aplikasi yang berbeda dan kelompok pemakai pada tahap 1 digabungkan dalam satu himpunan kebutuhan sebelum desain dimulai. Yang kedua adalah pendekatan view integration, di mana kebutuhan tidak digabungkan. Suatu skema dirancang untuk setiap kelompok user atau aplikasi berdasarkan kebutuhan masing-masing. Strategi untuk desain skema. Yang pertama, top-down strategi, dimulai dengan skema yang berisi abstrak level tinggi. Yang kedua, bottom-up strategi, mulai dengan skema yang berisi abstraksi dasar dan kemudian kombinasikan, utamakan abstraksi tersebut. Inside-out strategi merupakan kasus khusus dari bottom-up strategi, di mana atensi difokuskan pada himpunan konsep terpusat yang lebih nyata. Yang keempat, mix strategi. Kebutuhan dibagi berdasarkan top-down strategi. Bagian skema dirancang untuk setiap partisi berdasarkan bottom-up strategi. Contohnya adalah seperti berikut. Skema integritas atau view. Skema integritas dibagi ke dalam beberapa bagian: identifikasi korespondensi dan konflik di antara skema, modifikasi view untuk kesesuaian dengan yang lainnya, menggabungkan view, skema global yang dibuat dengan menggabungkan skema individu, restrukturisasi sebagai langkah akhir skema global yang dianalisa dan direstrukturisasi untuk memindahkan redundansi dan kompleksitas yang tidak perlu. Desain transaksi itu proses yang dilakukan paralel dengan tahap 2 untuk mendesain karakteristik transaksi basis data yang diketahui atau aplikasi dengan cara DBMS independen. Transaksi dikelompokkan dalam 3 kategori. Yang pertama, retrieval transaction yang digunakan untuk menampilkan data ke layar. Yang kedua, update transaction
yang digunakan untuk memasukkan data baru atau memodifikasi data yang sudah ada pada basis data. 3. Mixed transaction, yaitu digunakan untuk aplikasi yang kompleks yang melakukan retrieval dan update. Tahap 3. Pemilihan DBMS berdasarkan beberapa faktor, beberapa hal teknis, ekonomi, dan kebijakan organisasi. Faktor teknis berhubungan dengan ketepatan DBMS yang dipilih. Yang termasuk faktor teknis adalah tipe DBMS atau relational objek yang lain-lain. Hal-hal yang harus dipertimbangkan secara ekonomi dan faktor organisasi adalah software acquisition cost yang merupakan harga upfront dalam pembelian perangkat lunak, maintenance cost yang berhubungan dengan harga layanan pemeliharaan, hardware acquisition cost perangkat keras baru yang mungkin diperlukan, database creation and conversion cost berhubungan dengan biaya pembuatan sistem basis data, personal cost akuisisi perangkat lunak DBMS untuk pertama kali oleh organisasi, training cost karena DBMS biasanya merupakan sistem kompleks, perlu dilakukan training untuk memprogram DBMS, operating cost biaya operasi lanjutan dari sistem basis data. Tahap 4. Pemetaan model data. Proses pemetaan dalam dua bentuk. Yang pertama, sistem independent mapping. Pada bentuk ini, pemetaan tidak mempertimbangkan karakteristik khusus data atau khusus-khusus yang diaplikasi ke implementasi DBMS dari model data. 2. Tailoring the schemas to specific DBMS. DBMS yang berbeda mengimplementasikan model data dengan menggunakan pemodelan khusus. Tahap 5. Desain basis data fisik. Perencanaan basis data fisik adalah proses memilih struktur penyimpanan khusus dan mengakses path untuk file basis data untuk mendapatkan performansi yang baik pada aplikasi basis data. Kriteria berikutnya biasanya digunakan untuk menonton pemilihan rancangan basis data fisik. Waktu respon merupakan waktu antara pengiriman transaksi basis data untuk eksekusi dan penerimaan respon. Utilitas ruang penyimpanan merupakan jumlah ruang penyimpanan yang digunakan file basis data dan struktur akses path pada disk. 3. Transaction throughput merupakan jumlah transaksi rata-rata yang dapat diproses per menit. Tahap 6. Implementasi basis data dan tuning. Setelah rancangan logika dan fisik selesai, kita dapat mengimplementasikan sistem basis data. Hal ini merupakan tanggung jawab DBA bersama desainer basis data. Sekian dari tutorial saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.